Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahun 13 Kenabian atau tahun 622 Masehi terjadi peristiwa hijrah ke kota Yathrib, Madinah. Di tengah perjalanan terjadi kisah menakjubkan yang membawa berkah kepada orang-orang yang memberikan pertolongan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta rombongan sahabat muhajirin. Sahabat muhajirin di tengah perjalanan hijrah melihat dendeng milik Ummu Ma'bad Al-Khuzaiyah. Ummu Ma'bad menyuguhkan makanan dan minuman pada setiap orang yang mampir ke perkemahannya. Saat itu bertepatan pada tahun paceklik. Sahabat muhajirin meminta susu atau hendak membeli daging, namun mereka tidak menemukannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seekor kambing yang tampak kurus dan kelelahan jauh dari kawanannya. Nabi menanyakan Ummu Ma'bad perihal susu kambing itu. Ummu Ma'bad menuturkan, kambing ini paling menjadikan di antara kawanannya. Nabi Muhammad meminta izin kepada Ummu Ma'bad untuk memerah air susu kambing ini. Ummu Ma'bad pun mempersilahkan Nabi. Nabi Muhammad meminta wadah susu, lalu Nabi menambatkan kambing ini dan mulai mengusap kantong kelenjar susunya. Nabi merapalkan basmalah. Si kambing bereaksi dengan bersikap halus. Lalu Nabi memerah susunya secara perlahan. Air susu kambing mengalir dengan derasnya. Selang beberapa saat wadah sudah penuh. Sahabat muhajirin satu persatu meminum susu kambing. Nabi memerah kembali sampai semua kaum muhajirin merasa puas dan bugar kembali. Setelah Nabi dan sahabat muhajirin memenuhi hajatnya, Nabi berpamitan kepada Ummu Ma'bad dengan rasa syukur berterima kasih dan berangkat bersama rombongan ke kota Yathrib, Madinah. Selang beberapa waktu kemudian, suami Ummu Ma'bad datang. Ummu Ma'bad bercerita akan kedatangan Nabi dan sahabat muhajirin dengan detailnya. Orang ini, demi Allah, orang Quraisy. Andaikan aku melihatnya, maka aku akan patuh mengikutinya, ujar suami Ummu Ma'bad. Dalam kitab Sirah Imam Al-Halabi disebutkan bahwa Ummu Ma'bad ikut hijrah dan memeluk agama Islam. Demikian pula suami dan saudaranya. Keluarga Ummu Ma'bad membubuhi tanggal hari berkunjungnya Nabi Muhammad SAW dan sahabat muhajirin. Adapun kambing yang diperah oleh Nabi terus-terusan mengalir deras air susunya. Keluarga Ummu Ma'bad senantiasa memerahnya siang dan malam sampai kambing itu mati pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Diriwayatkan oleh Imam Zamakhsyari dalam kitab Rabi'ul Abrar dari Hindun putri Al-Jaun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala itu beristirahat di kemah bibinya, yakni Ummu Ma'bad. Nabi bangun dari peristirahatannya, lalu beliau meminta air. Nabi membasuh kedua telapak tangan. Beliau kemudian berkumur dan memuntahkan air pada sejenis tumbuhan aung saja di pinggir kemah Ummu Ma'bad. Beberapa tahun kemudian, tumbuhan ini berubah menjadi pohon yang begitu besar. Pohon ini berbuah seperti besarnya buah tanaman waras, berwarna merah dan berbau harum seperti minyak wangi ambar, dan rasanya manis seperti madu. Tidaklah memakan buah ini orang yang lapar kecuali menjadi kenyang, orang yang haus menjadi segar bugar, orang yang sakit menjadi sembuh. Tidak satu pun unta dan kambing yang memakan dedaunan pohon ini kecuali menjadi deras air susunya. Kami menamakannya pohon Al-Mubarakah, pohon yang selalu memberikan keberuntungan dan keberkahan. Orang-orang pedalaman Badui
mendatangi kami untuk mendapatkan kesembuhan dari berkah pohon ini dan meminta bekal darinya pula. Hingga datang suatu hari, buah pohon Ausajah berjatuhan dan dedaunannya mengecil. Betapa terkejutnya kami setelah mendengar wafatnya sang baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selang 30 tahun kemudian, pohon Ausajah berduri dari bawah sampai bagian atas pohon. Buah-buahnya berjatuhan dan telah hilang hijau dedaunannya. Kami tidak merasakannya kecuali terdengar kabar terbunuhnya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Setelah kejadian itu, pohon Ausajah tidak kunjung berbuah lagi. Meski demikian, kami masih bisa memanfaatkan dedaunannya. Pada suatu hari, tiba-tiba mengalir deras darah dari batang pohon Ausajah dan dedaunannya berguguran. Pada saat itu kami kaget kebingungan. Ada apa gerangan? Ternyata kami menerima kabar terbunuhnya cucu sang baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Sayyidina Husain bin Ali, terbunuh. Selepas itu, pohon Ausajah mengering dan mati. Semoga kita mendapatkan barokah seperti yang didapatkan oleh orang-orang yang menolong hijrah baginda Nabi Muhammad dan sahabat muhajirin ke kota Yathrib Madinah, seperti dalam kisah menakjubkan ini.